beberapa perbedaan penggunaan ya antara kita di Indonesia dengan beberapa lembaga di luar negeri yang menggunakan istilah yang sama ya. Jadi geospatial intelligence itu kalau kita singkat di Indonesia itu apa namanya GeoIN ya, GeoIN. Di luar itu disingkat GeoIN ya, di luar itu disingkat sebagai GeoIN. Kalau di Indonesia saya pernah menemukan istilah yang setara itu adalah GeoIntel ya, GeoIntel. Kira-kira sama isinya. Nah, apa sih isi dari GeoIN itu? Itu adalah dia terkait dengan kemampuan seseorang atau lembaga ya dalam pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi geospasial. Jadi kalau kita lihat di sini ada warna-warna merah, itu sebenarnya ini persis sama dengan apa yang kita lakukan di teknik geomatika ya. Jadi mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi geospasial. Yang selanjutnya digunakan untuk bisa menggambarkan, menilai, dan menggambarkan secara visual fitur fisik dan aktivitas yang memiliki referensi geografis di wilayah darat, laut, udara, dan atau ruang antariksa atau ruang angkasa. Nah, bidang apa saja yang masuk dalam GeoIN ini, itu kalau kita perhatikan ini persis saya ambil, ya, yang kanan ini kalau Anda lihat, ini adalah kata kunci yang ada di GeoIN ya. Jadi ini saya ambil dari situsnya militernya Australia ya. Jadi kata kuncinya ini, sebagian dari kata kunci ini adalah apa yang kita lakukan di departemen kita, Departemen Teknik Geomatika. Jadi ada geodesi. Kemudian kata kunci kedua tentang elevation atau ketinggian ya, ketinggian di atas permukaan tanah ya. Kemudian ada depth, kedalaman. Kemudian ada namanya oceanographic, kemudian ada namanya maritim, kemudian ada namanya hidrografik. Nah, ini juga istilah-istilah yang nanti akan ketemu dengan kita. Ada namanya bathymetric, kemudian aeronautical, meteorological, kemudian ada namanya imagery. Imagery itu bahasa Indonesianya itu citra itu. Kemudian yang tidak atau mungkin sedikit sekali kita sentuh itu adalah intelligent mission data ya, intelligent mission data dan activity and event. Jadi selain itu banyak yang sudah kita akan temui ya di Departemen Teknik Geomatika. Nah, secara khusus GeoIN itu terkait dengan 3 hal ya. Jadi dia bisa berupa knowledge atau pengetahuan, dia bisa merupakan proses, dia juga bisa menjadi profesi atau pekerjaan. Jadi dia bisa sebagai knowledge, dia bisa sebagai proses, dia bisa sebagai profesi. Jadi ketika dia menjadi knowledge, itu GeoIN itu apa sih isinya? Isinya itu adalah informasi yang terintegrasi ya dalam konteks ruang waktu yang koheren, yang mendukung deskripsi, penjelasan atau perakiraan aktivitas manusia untuk pengambilan keputusan. Jadi ini sangat menarik sekali sebenarnya. Di sini ada konsep ruang waktu yang koheren ya terhadap aktivitas atau peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk bisa mengambil keputusan. Kemudian yang kedua itu adalah proses. Nah, di proses Anda atau kita gitu ya di teknik geomatika itu banyak yang di tahap yang kedua ya, tahap yang kedua. Jadi bagaimana cara kita gitu ya mengumpulkan data dan informasi, bagaimana selanjutnya data dan informasi yang sudah dikumpulkan itu bisa kita manipulasi, kemudian bagaimana caranya kita beri ya wawasan geospasial di data tersebut, dan selanjutnya kita sebarluaskan kepada para pengambil keputusan. Nah, ini sebagai catatan misalkan ya di sini ya ketika Anda di bangku kuliah itu ada beberapa kata yang nanti didengar ya, sering didengar, tetapi sebelumnya itu kata-kata itu mungkin berkonotasi ya, harus asosiasinya itu adalah negatif. Misalkan dimanipulasi gitu ya. Dimanipulasi ini sebenarnya di kita itu ya diproses ya untuk keperluan kita, bukan dibuat diubah datanya sampai dia tidak sesuai dengan data aslinya.
Ya kalau mungkin ya seperti itu. Ada juga istilah misalkan rekayasa, ya rekayasa. Rekayasa mungkin di luar, rekayasa itu menjadikan sesuatu menjadi berbeda dengan aslinya, itu rekayasa. Tapi kalau kita di ITS atau secara umum ketika Anda masuk kampus teknik, rekayasa itu proses engineering. Jadi asosiasinya itu adalah positif, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika dia menjadi profesi, siapapun yang mengambil profesi itu, ya dia bertugas menetapkan ruang lingkup kegiatan, asosiasi interdisipliner, kemudian kompetensi dan standar, baik itu di dunia akademisi, ya pemerintah maupun di sektor swasta. Nah ini ketika kita berbicara GeoIN ya secara khusus ya. Nah, bagaimana penerapan GeoIN di luar ya secara khusus tadi itu, karena banyak sekali teknologi kita di geodesi, di geomatika, kalau kita rujuk itu ya, kita runut gitu ya, itu sumbernya itu adalah teknologi militer sebenarnya. Jadi kalau Anda misalkan nanti ketemu dengan GPS, mungkin sekarang kalau kita nyebut GPS itu Anda ingat HP ya, handphone, karena di handphone ada GPS. Tapi kalau kita di geomatika bukan itu saja yang kita sebut sebagai GPS ya. Nanti ada instrumen-instrumen khusus untuk bisa menghasilkan informasi lokasi pada akurasi di bawah sentimeter dan sebagainya, atau submeter ya, pada akurasi sentimeter, sehingga dia memerlukan teknologi khusus, dan itu adalah teknologi yang dimiliki oleh militer ya. Misalkan untuk memandu rudal, misalkan untuk memandu rudal balistik, kemudian memandu pesawat tanpa awak, kapal selam dan sebagainya. Nah, di luar sana itu ternyata ada lembaga-lembaga yang secara khusus mengelola hal ini ya, yang intelijen itu ya. Ada lembaga-lembaga khusus yang mengelola ini. Apa itu? Ya, apa itu? Yang pertama misalkan di Australia, ya, di Australia itu ada namanya Australian Geospatial Intelligence Organization, ya. Itu formerly known as, sebelumnya dia bernama sebagai Defense Imagery and Geospatial Organization. Di Kanada juga seperti itu, ada Canadian Force Joint Imagery Center. Dia sebagai bagian dari Canadian Force Intelligence Command, ya. Kemudian di Uni Eropa ada istilah European Union Satellite Center. Di New Zealand juga ada GeoIN New Zealand. Dia menggunakan istilah GeoIN di sini. Sebelumnya dia disebut sebagai Joint Geospatial Support Facility. Kemudian di Portugal ada Army Geospatial Intelligence Center. Di United Kingdom, Defense Geographic Center dan Defense Geospatial Intelligence Fusion Center. Di Amerika juga ada namanya National Geospatial Intelligence Agency. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Jadi kalau merujuk penggunaan istilah-istilah ini di bidang militer, mungkin kita belum punya ya. Belum punya agensi atau lembaga yang setara ya. Kita punya Badan Informasi Geospasial, tetapi itu secara umum tidak dipersiapkan untuk aktivitas maupun tujuan operasi militer. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia itu ada ada lembaga yang menangani, walaupun dia tidak seperti yang ada di depan kita ini. Kita lihat di sini. Saya menyebutnya unit. Saya tidak menyebutnya sebagai agensi ya. GeoIN unit. Di luar negeri juga ada istilah GeoIN unit. Nah, di Indonesia itu GeoIN unit itu kira-kira setahu saya ya, ini yang terekspos ya ke publik itu adalah 3 ini. Jadi ada namanya, yang pertama itu adalah Pushidros ya, Pusat Hidrografi dan Oseanografi. Ini punyanya Angkatan Laut ya. Kemudian Angkatan Darat ada namanya Direktorat Topografi ya, TNI Angkatan Darat, Distopal ya. Kemudian di Ditopat ya, di Angkatan Udara ada namanya Dinas Survei dan Pemotretan Udara ya, TNI AU. Nah, ini juga karena banyak sekali aktivitas mereka yang
terkait dengan bidang geospasial itu yang beraktivitas di sini ini juga banyak perwira karir ya dari lulusan geodesi maupun geomatika di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu adalah manfaatnya ya. Jadi walaupun tadi itu kalau kita lihat itu manfaatnya itu kalau yang di definisi khusus tadi itu dia masih dipakai untuk tujuan militer. Tapi ternyata tidak juga ya, bisa dikembangkan untuk tujuan lain. Jadi kalau dia tujuan militer itu dia dipakai untuk apa gitu ya, itu untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, membangun jaringan distribusi dan operasi RSOI. RSOI itu Reception, Staging, Onward Movement, and Integration. Nah ini istilah-istilah ini tidak saya jelaskan ya, ini istilah khusus ketika operasi militer. Jadi tapi kalau Anda ingin cek apa sih artinya, itu Anda bisa ke URL yang saya siapkan. Kemudian di commercial enterprise, nah ini yang banyak sekali sekarang yang kita manfaatkan sebenarnya. Jadi secara tidak sadar kita sudah memanfaatkan banyak di Indonesia. Jadi ada misalkan layanan pengiriman gitu ya, layanan pengiriman barang gitu ya, misalkan dapat visi cepat, JNT dan sebagainya. Atau misalkan Gojek ya, Gojek, Grab dan sebagainya. Dia mengumpulkan informasi sensus, bisa juga sejarah, data-data meteorologi, bisa jadi ini mungkin tidak di yang aplikasi tadi ya, tetapi aplikasi yang lain itu bisa mengumpulkan data-data meteorologi, data geologi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa digunakan secara komersil. Untuk bisa digunakan secara komersil, itu untuk commercial enterprise. Kemudian yang ketiga itu adalah otomotif ya, otomotif. Nah, dengan berkembangnya teknologi saat ini, gitu ya, di ITS ada iCar gitu ya, iCar, kemudian ada iBoot misalkan, itu adalah kendaraan-kendaraan otonom yang pasti tergantung pada data GeoIN ini. Jadi dia perlu data GeoIN yang sangat presisi untuk navigasi dan untuk keselamatan. Jadi Anda bisa bayangkan ketika data spasialnya tidak akurat gitu ya, kemudian kita paksakan mobilnya Tesla misalkan ya berjalan otonom gitu di jalan-jalan Surabaya gitu ya, maka yang akan terjadi adalah dia bisa keluar jalur atau membahayakan orang lain. Kemudian yang keempat itu firefighter ya, ini pemadam kebakaran. Nah ini di luar banyak juga sudah terjadi, jadi dipakai untuk membantu pemadam kebakaran hutan dan menjaga petugas pemadam kebakaran untuk tetap aman dengan data lokasi dan cuaca yang tepat. Jadi tidak hanya tujuannya itu untuk memadamkan kebakaran hutan, tetapi juga tujuan tambahannya itu adalah agar petugas pemadam itu selamat ya, selamat. Jadi mungkin 2 minggu yang lalu kita dengar informasi gitu ya, sebuah pesawat pemadam kebakaran yang bertugas untuk memadamkan kebakaran di Turki gitu, itu mengalami kejadian yang tidak diinginkan gitu. Kemudian yang kelima, ini mungkin sekarang juga mulai tumbuh ya, agriculture di bidang pertanian. Jadi bagaimana teknologi ini bisa memaksimalkan ya kesehatan tanaman dan meminimalkan penggunaan pupuk di lahan yang luas dengan tingkat detail lokasi yang tepat. Itu kira-kira manfaatnya ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan dengan GeoIN? Nah, ini banyak yang bisa kita lakukan ya dengan GeoIN ini. Yang pertama itu adalah, yang paling utama itu, misalkan yang pertama itu adalah precision location data. Ya, data yang berisi tentang lokasi secara presisi. Nanti Anda akan belajar kalau di geomatika itu ada 2 istilah yang sering dipakai ya, terkait dengan ketepatan sebuah data ya, kita menyebutnya precision, satunya itu adalah akurasi ya. Jadi nanti akan belajar bedanya presisi sama akurasi itu apa. Di sini disebut sebagai presisi saja ya untuk orang umum, precision location data. Jadi memungkinkan aplikasi apapun itu misalkan yang kita bangun untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan menganalisis lokasi yang tepat ya, dengan menganalisis lokasi yang tepat. Kemudian yang kedua itu adalah Internet of Things ya, yaitu
GeoIN itu bisa melakukan apa? Dia bisa memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang streaming langsung, ya, live streaming data dari setiap produk yang digunakan oleh orang. Jadi kalau ada data lokasinya, itu akan lebih mudah untuk dipahami, ya. Ketika misalkan Anda punya misalkan banyak sekali stasiun pengamat cuaca misalkan yang ngirim data secara telemetri, ya, dari jauh dia ngirim data, itu akan lebih bagus sekali ketika misalkan dia juga dilengkapi dengan data lokasi. Kemudian ketiga itu adalah data analitik, ya, data analitik. Jadi pemanfaatan lebih lanjut dari semua data yang ada dan analisis prediktif di bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, kemudian telekomunikasi, utilitas, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Ini juga menjadi menarik sekarang misalkan kalau di bidang kita yang banyak kita terlibat itu adalah di hal-hal yang terkait dengan utilitas, ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah remotely sensed information. Jadi informasi yang direkam secara jauh, ya, tanpa menyentuh langsung objeknya. Nah, ini misalkan contohnya itu adalah yang bisa kita lakukan itu adalah pencitraan. Pencitraan itu maksudnya itu adalah perekaman citra. Citra itu adalah gambar yang direkam oleh satelit. Jadi kalau kita nyebut citra, itu adalah gambar digital yang direkam oleh satelit. Dengan resolusi tinggi dari luar angkasa, akan lebih mudah diakses oleh siapapun. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali misalkan citra sensor, ya, sensor yang dibawa oleh platform satelit di luar sana yang secara rutin melakukan perekaman terhadap objek-objek yang ada di bumi. Nah, dengan adanya GeoIN ini, data-data yang sudah direkam tadi itu juga bisa dikelola dengan lebih baik, bisa didistribusikan dengan cepat kepada siapapun. Kemudian berikutnya itu adalah virtual and augmented reality. Ya, ini juga sudah mulai marak lagi saat ini. Jadi dipakai untuk memodelkan lokasi nyata secara akurat di lingkungan game. Ya, kalau yang suka game gitu, ya, tembak-tembakan, perang-perangan dan sebagainya, itu data spasialnya itu sudah sangat baik banget gitu, ya. Kita bisa seolah-olah jalan di hutan, kemudian ketemu dengan orang, tembak-tembakan dan sebagainya. Kemudian ada namanya virtual reality, augmented reality dan sebagainya. Tapi untuk keperluan engineering biasanya hal-hal seperti ini salah satunya itu dimanfaatkan untuk simulasi, misalkan simulasi penerbangan misalkan, ya. Jadi kalau data geospasialnya bagus gitu, ya, orang yang belajar naik pesawat itu dia bisa belajar tanpa perlu takut, ya. Dia bisa menggunakan semua peralatan seperti yang dipakai oleh pilot, ya, yang ada di pesawat, dan dia juga terbang gitu, ya, kiri kanannya dan sebagainya itu seperti lingkungan di mana kalau dia terbang di luar, seperti itu yang akan dia dapatkan. Ini juga untuk latihan pertempuran dan sebagainya. Jadi sebelum misalkan ketika ada operasi militer gitu, ya, sebelum menerjunkan pasukan, ya, atau alat-alat militer, itu kita bisa melihat secara nyata kira-kira lokasinya seperti apa, jalan yang akan dilalui seperti apa, tantangannya kiri kanan seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah processing power, ya. Ini biasanya dipakai itu untuk namanya crowdsourcing data yang besar, ya. Jadi pada kejadian-kejadian khusus dibutuhkan banyak sekali data yang harus diolah secara cepat dengan melibatkan juga banyak orang, ya. Ini berarti dia perlu processing power yang hebat, ya. Misalnya crowdsourcing dari upaya bantuan kemanusiaan untuk bencana alam atau bencana buatan manusia. Dulu misalkan pernah kejadian itu tahun 2000, kalau saya tidak keliru itu 2014, ya, ketika kejadian pesawat, salah satu pesawat, ya, pesawat milik Malaysia Airlines yang hilang, ya, yang hilang. Maka ada sebuah layanan yang memanfaatkan voluntary, ya, relawan-relawan untuk mencari kira-kira objek pesawat itu di mana saat ini. Jadi
direkam dengan satelit dulu di berbagai tempat gitu ya, kemudian manusia secara visual itu bisa bergotong royong mencari jejak kira-kira di mana objek itu bisa ditemukan. Oke, selanjutnya itu adalah ini saya kira juga mulai penting ya. Nanti materi-materi ini akan Anda dapatkan di namanya pengantar informasi geospasial di semester 1. Ada beberapa kelas ya yang bisa Anda ambil nanti ya, dia kelas paralel. Nanti kalau ketemu dengan saya, materi ini juga akan saya sampaikan. Jadi kalau kita berbicara tentang geospasial ya, informasi geospasial atau data geospasial itu prosesnya kira-kira seperti ini ya. Jadi yang pertama itu adalah akuisisi, di mana data atau informasi itu dikumpulkan. Kemudian kita proses, setelah itu kita bisa visualisasikan. Kemudian kita bisa analisis dan seterusnya. Nah, kita di geomatika itu banyak sekali di sisi yang hulu ya, akuisisi sampai visualisasi ini. Walaupun sekarang kita sudah bisa sampai analisis dan pemodelan ya. Jadi keberadaan kita itu justru di sisi pengambilan datanya. Jadi kalau yang tadi, kalau kita perhatikan ya, geointelijen yang tadi itu, dia lebih ke pemanfaatannya. Artinya datanya dan informasinya itu harus ada, baru dimanfaatkan. Nah, bagaimana sebuah data itu dimanfaatkan tanpa dia ada? Maka dia harus ada pihak yang melakukan akuisisinya. Ada pihak yang melakukan pengumpulan data tadi itu. Oke, jadi segala sesuatu itu prinsipnya itu adalah terjadi pada suatu lokasi tertentu. Jadi kalau kita nyebut misalkan teman saya lapar, di mana lokasinya dia lapar, kapan dia lapar, itu perlu informasi itu. Tanpa ada informasi tadi, informasi yang kita dapatkan tadi itu tidak bisa kita tindak lanjuti, gitu ya. Misalkan ada juga bilang teman saya misalkan memerlukan bantuan cepat, ya, memerlukan bantuan darurat, maka dia hanya sebagai informasi saja, tidak bisa kita tindak lanjuti. Beda jika misalkan ada waktunya kapan, kemudian lokasinya di mana, maka kita bisa bantu, misalkan dengan kita kirim ambulan dan sebagainya. Oke, jadi keberadaan informasi ditambah dengan informasi geospasial tadi itu menjadi sangat penting. Makanya salah satu ini ada namanya Jack Dingerman, ya, ini adalah pemilik dari Esri, ya. Esri, nanti Anda akan tahu juga Esri ini adalah perusahaan pembuat salah satu software yang sangat banyak dipakai saat ini, ya. Dia menyatakan sebuah istilah yang sangat-sangat mulai tenar, ya, 3 tahun terakhir itu, the science of where, ya, ilmu tentang lokasi, jadi the science of where. Nah, selanjutnya itu adalah kita juga perlu tahu di sini dengan melihat piramida pengetahuan seperti ini, ya, kita bisa lihat data dan informasi geospasial itu seperti apa sih posisinya. Jadi ketika misalkan nanti Anda akan diajari bagaimana kita bicara di sini itu dari bawah, ya. Bagaimana ketika masuk geomatika itu belajar mengukur jarak, mengukur sudut, mengukur ketinggian, mengukur kedalaman, mengukur koordinat, mengukur gaya berat, mengukur pasang surut, mengukur atau merekam foto, ya, secara terestris, merekam foto dari pesawat, ya, foto udara, merekam citra dari satelit dan sebagainya. Itu adalah data. Jadi dia menjadi data. Nah, setelah jadi data, kita naikkan data ini harus menjadi informasi supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ketika dia jadi informasi, kira-kira dia jadi misalkan yang pertama itu namanya jaring kontrol koordinat, baik itu tinggi maupun gaya berat atau horizontal. Kemudian dia jadi peta dasar, peta tematik, digital elevation model, dan seterusnya. Kemudian dia bisa, ketika ini dirangkai, data informasi ini dirangkai, dia akan menjadi pengetahuan. Ya, ini menjadi satu set ilmu. Dia bisa muncul sebagai geodesi, geomatics, ada geografi, ada namanya geoscience, geospasial ekonomi, geospasial intelligence, geostatistik, dan sebagainya. Nah, di sini saya warnai kuning di sini. Di sini secara bersama-sama ada istilah geodesi, geomatics, geospasial intelligence. Itu menunjukkan bahwa ini overlap-nya gitu ya, tumpang titiknya itu banyak. Jadi
irisannya itu banyak, irisan pengetahuannya itu banyak. Kemudian terakhir, begitu dia menjadi pengetahuan, dia bisa dipakai untuk mengambil kebijakan. Jadi ini dia akan menjadi kebijaksanaan. Jadi ketika misalkan kita melakukan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi bencana dan sebagainya. Jadi seperti inilah apa namanya piramida dari data, informasi, pengetahuan dan kebijaksanaan yang terkait dengan geospasial. Kemudian yang terakhir, saya kira ini yang terakhir dan perlu saya sampaikan. Jadi bahwa ketika kita berbicara tentang data tadi ya, saya bicara tentang geointelligence. Jadi geointelligence itu sebenarnya dia memanfaatkan geoinformation, geospatial data atau geospatial information. Nah, geospasial atau informasi geospasial itu apa sih? Nah, ini sebagai pengantar aja, nanti akan ada mata kuliahnya sendiri. Jadi bahwa semua jenis data dan informasi yang memiliki elemen lokasi, di sini ditulis georeferensi, itu artinya bahwa dia bereferensi di bumi, yang berada di bumi, baik itu di permukaan, di bawah, atau di atas permukaan. Jadi dia disebut sebagai data atau informasi geospasial. Elemen geospasial itu ada 3. Pertama, lokasi. Dia di mana. Kemudian yang kedua itu bentuk. Ya, bentuk. Dia berupa apa ketika direpresentasikan. Apakah titik, garis, area, atau piksel. Ya, ini kurang ada piksel harusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah atribut. Itu adalah informasi tentang objeknya, karakteristik objeknya seperti apa. Nah, di sini ada catatan, misalkan lokasinya itu dalam bentuk apa, dia bisa tadi berupa koordinat untuk menunjukkan wilayah ya di bumi, baik dia titik, garis, area maupun piksel tadi. Kemudian representasi dari lokasi itu bisa macam-macam, dia bisa koordinat, kemudian dia bisa berupa toponim, ya nama-nama daerah, misalkan ketika saya nyebut Kabupaten Jombang, gitu ya, maka Anda bisa tunjuk, oh kira-kira Kabupaten Jombang itu lokasinya di sini, di peta Pulau Jawa. Saya nyebut misalkan Kecamatan Jombang, Jember, nah itu saya juga akan tahu, oh dia lokasinya di sini, dan seterusnya. Kemudian ada juga, kita bisa menggunakan kode pos, ya, 60111, oh itu apa namanya, Kelurahan Keputih di Surabaya, tempatnya kampus ITS. Kode telepon juga seperti itu. Plus 62, kita ngomong misalkan di forum internasional atau di luar negeri, kamu dari mana? Plus 62, itu artinya kita berasal dari Indonesia. Atau nomor telepon regional misalkan 031, dari mana? 031, oh kira-kira dia berasal dari Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dan seterusnya. Ataupun menggunakan kode khusus lainnya.